Satu lagi, ini harus ya susah. Memang orang kerja itu bukan bagian dari penggantian. Surat RT RW Pak, surat Mendagri yang notabene Bapak ke saya. Sekarang ada dari Mendagri untuk urusan kakak, akte lahir macam-macam. Selama udah ada data, itu nggak perlu rekomendasi RT RW. Ini jelas. Soal tanah itu jelas surat pernyataan. Nah, bagaimana untuk yang pindah? Kan masih butuh RT RW ya. Tapi kalau RT RW-nya menghambat, tidak mau bantu, cukup pernyataan dia juga Pak. Dengan 3 orang tetangganya dicek. Toh IKTP kan seluruh nasional sama, sudah ada data juga. Jadi kita tidak mau birokrasi di bawah dihambat oleh RT RW yang nggak benar. Ya itu seluruh wali kota. Tolong dilacak oknum RT RW mana yang hidup dari lahan parkir, dari lapak, termasuk dari restribusi bulanan. Terutama di perumahan mewah terjadi keributan. Pondok Indah baru ribut di RT RW sekarang. Pondok Indah Pak, beberapa lagi tangani ya. Itu karena duitnya nggak jelas. RT-nya protes sama RW-nya. Nah model-model ini kalau sampai nggak ketemu, lebih baik kita ambil alih Pak Istawa, kita yang tangani. Kalau soal keamanan, saya kira Pol PP juga sanggup kok. Untuk wilayah tertentu pasangnya CCTV, kan sekarang orang-orang ada CCTV. Kenapa? Gitu Pak. Kenapa sih mesti perumahan sampai mempekerjakan hansip? Emang masih ada hansip Pak dalam dunia itu? Nggak ada hansip. Ya ada cuma satpam. Nah kalau perumahan mewah dia mau mempekerjakan satpam sendiri, ya silakan. Ya kan? Anda kumpulkan uang, itu silakan Anda berdebat dengan warga Anda. Tapi kalau ternyata warga itu berantem kemahalan, boleh nggak kita yang ambil alih misalnya rumah kampung? Boleh. Kalau dia mau security silakan urusan dia. Kalau dia udah berantem nggak beres, kita ambil alih loh. Duitnya bayar ke kita. Kalau gimana? Terutama kebersihan dulu, nanti baru keamanan. Yang pasti kita nggak mau urus. Nah kalau nggak mau urus dia nggak punya duit, kumpulin orang miskin gimana? Ya kita dong jaga keamanan ya Pak, pasang CCTV, diprototin, ditutup pintu. Ini negara ini seolah-olah rakyat itu mesti melindungi dirinya sendiri soalnya. Kan salah sebetulnya. Padahal kita harus melindungi diri sendiri. Nah kalau ada komplek mewah silakan. Ini kayak Pulau Utara Pak ya. Saya dapat laporan dari 300.000 dia mau naikin 1,4 juta. Itu satu RW, saya lupa di RW berapa, di Pulau Putri atau apa. Yang selalu masalah tuh dulu RW kan jualin taman kita itu Pak, yang ribut itu Pak. Mungkin kan ada rezeki itu kita ambil. Dia 1 bulan kalau 1.000 rumah tuh 1,4 M rumah. RW. Jangan main-main. Anda cek perumahan-perumahan mewah itu, rata-rata sebulan tadi bayar 1 juta tadi. Termasuk kebersihan macam-macam keamanan. Nah itu harus dilihat tuh Pak. Ini bayar kita berapa? 1.000 rumah aja udah 1,4. Satu orang. Gimana nggak oknum RT berantem dia? 1 bulan uang segitu. Nah ini Jakarta ini. Belum lagi diparakin yang buka toko, restoran. Kita masih tutup-tutup mata lagi. Mereka mau bikin festival itu ini, pantas nggak pakai duit kita? Nggak panik. Satu jalan ditutup, didagangin. Itu duit nggak? Kasih aja saya 1 malam, Merdeka Barat, Merdeka Timur, gue tutup, gue jualin untuk dasar malam. Untung nggak sih? Untung. Jadi kalau orang Pak Wali Kota kalau ngajuin minta ormas bikin kegiatan yang nggak masuk akal untuk jalan jangan kasih. Maksud di kampung-kampung jalan itu kalau mau yang sepi boleh. Itu panggil UMKM. Itu cari duit itu. Duit gede itu. Ini berkas camat semua pasti tahu. Lewat RW, lurah,
Lurah juga dapat, Pol PP apalagi dapat. Makanya saya beri Pak Jufan, Pak. Saya pengen Pol PP dibersihkan dari mental minta uang preman. Saya beri Pak Jufan, saya tahu Pak Jufan orang yang nggak terima duit. Saya tahu Pak, tipe orang yang suka main duit, nggak main duit. Ini nggak main duit nih. Memang kadang-kadang dia sombong agaknya. Ya sombong-sombong dikit nggak apa-apa. Dia kan Pak Pol PP gitu. Tapi yang penting jangan terima duit. Orang bilang, oh ini gila hormat nih. Ya nggak apa-apa lah. Kukira semua orang juga ada gila hormatnya juga. Kayaknya nggak apa-apa lah. Macam-macam masukannya. Tapi yang penting saya tanya, dia jujur nggak? Terima duit nggak? Terima setoran nggak? Ini Jakarta loh. Anda jadi camat lurah di Taman Sari saja Pak. Sawah besar ya Pak. Bangga besar itu. Sodom Gomora itu Pak. Itu Pol PP kaya-kaya Pak. Terima duit setoran itu aja. Nah saya pengen ini. Kita nggak bisa lagi. Kita mesti terhormat. Terima duit yang terhormat. Nah itu saya harap Pak Jufan bisa tangani. Nggak ada lagi cerita uang store, semua resmi aja Pak. Kirim ke polisi, kita duit bayar, resmi aja Pak. Kalau kemarin polisi nggak mau bergerak kan? Lalu banyak ngomong aja Pak. Udah nggak apa-apa, catat aja. Nah saya akan ngomong. Satu hari kalau bisa ngomong juga satu hari, siapa tahu nasib saya bisa ngatur polisi saya bilang. Itu semua dicatat ini. Baru negaranya bisa beres. Kita buat daftar isian masalah. Kata kita sampai tingkat ini, sampai tingkat ini. Oh dia tahu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dia udah belajar banyak ini. Kan makin lama makin tahu kan. Jadi kita lakuin itu. Ya Pak Jufan harus beres ini. Gak boleh ada anak buah malakin tempat-tempat. Siapa? Apalagi ke tempat pijat lagi, tidak gratis lagi Pak. Jadi tuh kacau. Sama nggak mau dengar lagi malakin rumah Pak ya. Pol PP Jakarta tuh paling demen tuh Pak. Ada puing keluar ya dari rumah sedikit Pak. Langsung datang tuh. Izin gimana? Nggak bisa dengar kata itu lagi. Terus kebersihan. Kalau orang keluar itu puing, Anda minta duit pun minta resmi, bayar rekening resmi supaya orang nggak marah. Kalau Anda nanti bantuin aja. Kalau nggak orang marah, minta resmi mahal ke pribadi, padahal biaya resminya lebih murah sebetulnya. Kita minta duitnya letak yang tinggi terus tetap. Ya sama kalau ada kebakaran, Pol PP harus ada di lokasi. Kan dengar radio. Karena kalau enggak, semua berebut pipa Pak. Bisa putus, sobek-sobek gara-gara semua orang pengen nyemprot rumahnya. Nah itu Pol PP harus, itu udah hafal itu. Ya tolong di Sub juga mesti kawal. Ada mati satu dulu pemadam kebakaran, tabrak di tol Ancol. Hindarin mobil. Jadi orang-orang sekarang nggak ngerti bunyi wing dia nggak ngerti dan nggak ada di Sub kawal. Dia menghindar tabrakan pecahkan orang. Lalu masa itu saya lihat meninggal. Pemadam kita meninggal gara-gara gituan. Kita nggak dikawal. Dia menghindar mau orang masuk, nabrak temannya, kena otaknya. Lalu saya di rumah sakit lihat longsor, saya tahu nggak ketolong. Pasti lewat. Udah lubang otak. Nah itu contoh, tolong disub semua seperti itu. Ya Pak Jufan beresin lah Pak. Siap. Kalau nggak beres ya nggak tahu lagi mau cari siapa. Saya masukin tentara loh. Betul, masukin angkatan laut sudah mungkin. Nggak mau pensiun.